Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm. Waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Alhamdulillah telah sampailah di waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita membuka majelis ini dulu karena wacananya sudah hampir sebulan yang lalu dan bahkan sebulan lebih. Dan kita baru bisa melaksanakannya hari ini. Insya Allah ini merupakan pertemuan perdana untuk memecahkan telur dulu. Semoga kedepannya Allah berikan kelonggaran baik dari ana ataupun antum sehingga kita bisa untuk sama-sama mengkaji kitab yang gak kalah pentingnya, kitab Matnul Bina. Nah, kitab ini adalah satu kitab di antara kitab-kitab sorof yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya itu berada pada banyak ulama yang memberikan inayah, memberikan perhatian. Didatangkanlah syarah atas kitab Matan Bina. Kurang lebih yang pernah Anda tahu, kitab Matan Bina ini kurang lebih ada sekitar 10 ulama yang memberikan catatan atas penjelasan kitab Matan Bina. Di saat yang lain, kitab Matan Bina ini nggak diketahui siapa penulisnya. Kitab Matan Bina itu nggak diketahui penulisnya. Ada sebagian ulama yang menganggap ini Imam Abu Hanifah yang nulis. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya nih, di sini ada nih, Al-Allamah Mula Abdullah Daftazi. Nih, Al-Allamah Mula Abdullah Daftazi. Tapi ala kulli hal, dari semua pendapat-pendapat itu, pendapat terkuat mengatakan bahwasannya penulis kitab Matan Bina itu majhul, nggak diketahui. Sama sekali nggak diketahui. Nah, terus pertanyaan berikutnya, lalu kalau nggak diketahui, apakah kita patut dan layak untuk mempelajari kitab tersebut? Jawabannya tentu. Kenapa? Ya karena isi kitabnya itu nggak jauh berbeda dengan apa yang difahami oleh kebanyakan ulama-ulama sorof. Dan bahkan penyusunan kitabnya itu jauh lebih rapih dan bisa digunakan untuk belajar. Maka kitab ini sangat cocok untuk dipelajari. Lantas berarti sanadnya nanti kita putus dong Ustadz. Ya bukan masalah sanadnya terputus atau tidak. Ini masalah soal ini nggak ada bertentangan sama sekali loh. Ini kitab dengan pendapat ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang memang sudah diketahui kapasitas keilmuannya. Mereka sama sekali nggak memberikan komentar negatif terhadap kitab ini. Dan bahkan menjunjung tinggi kitab ini. Dan bahkan juga banyak yang memberikan catatan-catatan terhadap syarah dari kitab yang penuh keberkahan ini. Yaitu kitab Matnul Bina. Ya, ini merupakan salah satu hal terpenting yang harus kita ketahui, yaitu tentang perihal penulis kitab dan juga ahwalnya. Nah, yang kedua, bisa jadi ketidaktahuan atau kemajehulan, ketidaktahuan siapa penulisnya, ini menjadi tanda keberkahan ulama yang menulis kitab ini. Kenapa? Karena Allah sembunyikan
keikhlasannya dia, sehingga hanya dia dan Allah saja yang mengetahui perihal pahala apa yang bakalan diterima oleh orang penulis kitab Matal Bina ini. Dan banyak, ada nanti antum ketemu kitab namanya kitab Baikuniyah. Matan Baikuniyah juga, kaul paling kuatnya adalah dia adalah matan yang tidak diketahui siapa penulisnya. Akan tetapi kitab Baikuniyah adalah kitab belajar mustalahul hadis yang juga banyak sekali ulama yang memberikan catatan kepada matan Baikuniyah tersebut. Nah ini kenapa kok bisa seperti itu, Ustaz? Ya karena kitab matan Baikuniyah meskipun kecil dia, tapi dia memberikan sebuah memberikan faidah yang banyak sekali untuk para pembelajar, para pemula pelajar yang ingin belajar mengetahui tentang istilah-istilah hadis. Kitab Baikuniyah itu namanya, matan Baikuniyah. Insya Allah nanti kalau antum sudah mempelajari nahwu, sorof, dan balaghah, boleh lantar. Kapan-kapan antum bisa tuh main ke kitab balaghah, ke kitab mustalahul hadis. Tapi dengan syarat antum sudah mengetahui 3 ilmu tadi, dasar dalam bahasa Arab dulu. Artinya apa? Ketidaktahuan itu justru menjadi tanda keberkahan seseorang ketika beramal. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi teladan bagi kita. Kalau kita beramal hendaknya kalau bisa disembunyiin banget kalau bisa. Biar apa? Pertama, nggak ujub. Kedua, tidak riya. Ketiga, biar orang lain itu nggak syirik sama kita. Nah, itu saran saya. Tapi kalau misalkan ada bilang gini, Tat, harusnya sekarang tuh kebaikan tuh harus disiarkan, Tat. Karena apa? Karena orang-orang yang menyiarkan tentang keburukan juga banyak. Nah, itu masalah cara pandang. Cara pandang dalam kita membagikan momen-momen kebaikan tersebut ke halayak ramai. Ya, itu kembali ke masing-masing. Tentu lagi nanti itu juga kembali lagi ke niatnya masing-masing. Apakah niatnya untuk memang membagikan supaya orang ke-trigger juga untuk melakukan kebaikan, atau niatnya untuk riya tadi itu. Tapi ya ala kulli hal semua kembali kepada diri seseorang itu masing-masing. Kalau ditanya, antum milih yang mana, Tat? Tentu kalau ana melihat kondisi. Tapi seringnya ana adalah kita beramal tuh lebih baik memilih untuk tidak diketahui oleh siapapun. Itu jauh lebih ahsan. Dan kalau bisa kebaikan kita tuh keluarnya jangan dari lisan kita. Kalau bisa keluar dari lisan orang lain. Nah, karena kalau dari lisan kita kemungkinan bisa ditambahin, bisa dikurangin gitu kan. Kalau dari lisan orang lain kita cukup mengkonfirmasi saja. Iya atau tidak. Nah itu ya. Ini sedikit lah pembukaan mengenai kitab Matan Baikuniyah. Ini Matan Baikuniyah sekarang. Matan Bina. Oke. Oke, sampai sejauh ini antum sudah membaca apa tentang Matan Bina ini? Ada yang sudah membaca sekilas? Misan, Mas Aldari. Ini matan matan bina wal asas itu kan sama Betul. Ustaz. Sama Oh, Matan iya. Bina wal Asas. Yang depannya 35 itu ya 35 Mas ya. 36, Oh, 6. 35 36. ya, 35. Betul, betul. Oke. Udah? Ada lagi San, ada sendiri gimana? Belum belum sempat baca kan. Pohon. Oke, ya sudahlah. Kita langsung lanjut aja ya ke kitabnya ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi syaikhina fid dharain. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembukaan dari musannif kitab radhiyallahu taala anhu. Meskipun di beberapa eh, manuskrip itu tidak dicantumkan kalimat bismillah ini ya. Ala kulli hal, bismillah merupakan sebuah
kesunahan dan pencarian berkah termudah untuk mendapatkan legal standing keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemungkinan juga orang juga ketika menulis pasti kebanyakan juga memulakan dengan bismillah. Bisa jadi bismillahnya itu sir dalam hati atau bismillahnya ditulis pakai tulisannya. I'lam, ketahuilah, anna abwabat tasrifi khamsatu wa thalathuna baban. Ketahuilah bahwasannya bab-bab tasrif, bab-bab tasrif itu ada 35 bab. Tentu di sini ketika musonif bilang i'lam, kira-kira musonif kitab itu menyeru siapa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Pelajar. Satu, pelajar. Oke. Kedua, Pelajar. ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Ada lagi yang lain? Silakan. Asal dari Pembaca buku. baca buku. Semua manusia kan bahasa Arab, nggak mesti orang muslim aja. Oke. Jawabannya adalah ada kemungkinan, dua kemungkinan. Anak ingatnya ada 3 kemungkinan, tapi anak ingatnya cuma 2. Pertama, beliau menyuruh atau menyeru kepada seluruh orang, utamanya mereka yang mempelajari atau yang ingin mempelajari ilmu sorof. Itu pendapat pertama. Kedua, beliau seolah-olah berbicara kepada bayangannya. Beliau seolah-olah berbicara pada bayangannya. Oke. Yang ketiga, Ana kurang ingat. Kemarin sudah sempat murojaah, cuman kok kurang ingat lagi gitu loh. Di sini juga, Ana juga. Oke. Pasti kalau untuk pernyataan kedua, tentu tidak mungkin atau kurang pas lah. Kalau misalkan beliau itu beliau menyeru dirinya sendiri, kayak ibaratnya beliau ngomong depan kaca, kan nggak mungkin. Nah, makanya para pensyarah kitab itu menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya beliau menyeru kepada para pelajar yang hendak mempelajari ilmu sorof ini. Oke. Dan kalimat ketahuilah ini lebih kuat daripada ketika kita bilang ikro, bacalah. Ya. Kalimat ketahui itu lebih kuat daripada kalimat ikro. Kenapa? Ya karena ikro itu melebihi dari karena mengetahui itu lebih besar ketimbang kalimat membaca. Kalau mengetahui itu kan lebih dari sekedar membaca. Makanya di sini musonif kitab menggunakan kalimat i'lam. Ketahuilah. Yang kedua, kenapa kok beliau nggak menggunakan kalimat ifham? Pahamilah. Nah, jawabannya adalah tentu. Kalau kita bilang ifham, tentu paham itu adalah setelah kita mempelajari. Atau setelah kita mengetahui, baru kita paham. Kira-kira paling tepat menggunakan kalimat paham atau kalimat ilmun atau kalimat ketahuilah. Tentu jawabannya adalah menggunakan kalimat i'lam. Ketahuilah. Nah, oke. Jadi para ulama ketika mensyarah kalimat i'lam ini, beliau berbicara bahwasanya kenapa kok nggak menggunakan kalimat ikro? Kenapa kok nggak menggunakan kalimat ifham? Kalimat ikro tadi, karena membaca itu derajatnya lebih kecil daripada kalimat ketahuilah.
Kenapa kok nggak menggunakan kalimat ifham, tapi menggunakan kalimat i'lam? Karena faham itu datang setelah diiklam, setelah dia mengetahui. Maka paling tepat memang kalimat i'lam. Jadi seolah-olah kalimat i'lam itu adalah kalimat antara ikro dan kalimat antara ifham. Nah, ini yang disebut oleh musonif kitab, oleh para pensyarah kitab, bahwasannya musonif kitab sengaja menggunakan kalimat i'lam. Terus berikutnya, kenapa kok kalimat i'lam ini disampaikan, Ustaz? Oh, jawabannya tentu. Ketika kita bilang ketahuilah, itu merupakan tanda untuk mereka-mereka yang goflah, mereka-mereka yang lalai itu langsung tersadarkan bahwasanya oh iya, saya harus siap nih. Nah, kan ketika orang ngomong ketahuilah bahwasannya kada, kan otak kita langsung kayak siap menerima informasi gitu loh. Nah, itu iklam ini merupakan sebuah seruan untuk membangunkan kepala kita yang lagi lalai sehingga dia siap menerima informasi. Makanya kalimat iklam inilah digunakan dalam setiap kitab-kitab yang ada atau yang kita pelajari dan termasuk di kitab ini. Nah, ini merupakan syarah ringkas dari sebuah kalimat i'lam. Sampai di sini coba ada diskusi belum? Untuk penamaan wal asas itu dari mana, Ustaz ya? Oh, matan bina wal asas itu. Nah, itu Ana belum mengetahui, Mas. Yang pernah Ana ketahui adalah namanya itu matnul bina atau binaul fi'li kalau nggak salah. Atau binaul asas ya. Oh. Dua itu, Mas. Kalau kemarin saya Heeh. tadi tahu buku itu kan saya cuma bilang matan bina aja, dia bilang ya matan bina wal asas ya. Saya ngangguk aja karena emang ada yang lain kan dalam hati Heeh. salah beli gitu. Iya, 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 iya. Tapi gini sih, setahu Ana memang namanya itu kalau nggak salah matnul bina gitu loh. Yang paling kuat namanya itu matnul bina. Nah, itu yang paling kuat atas penamaan dari matan ini. Itu. Oke, yang lainnya. San, ada? Lanjut, Tat. Oke, yuk. Kedua, anna abwaba astasrif. Oke, bab. Babun itu, abwab itu adalah jamak dari kata babun. Babun itu apa? Pintu. Pintu itu gunanya untuk apa, San? Atau pintu itu apa kalau antum mendeskripsikan, San? Pintu Tempat masuk. tempat masuk, toyib. Pas. Dalam bahasa, pintu itu kurang lebih adalah disebut sebagai tempat masuk. Yang mana tempat masuk ini menghubungkan antara keadaan luar dan keadaan yang ada di dalam. Dan secara bahasa itu tepat seperti yang antum bilang. Dia merupakan tempat atau dia merupakan penutup antara keadaan di luar dan keadaan di dalam. Oke. Sedangkan secara istilah, nah ini catat nih ya. Tapi kemarin sebenarnya sudah Ana sampaikan sih di mana di grup istilah di kajian pra-Ramadan. Kajian pra-Ramadan Ana pernah nulis tentang istilah-istilah. Coba antum lihat, cek lagi di kajian pra-Ramadan itu. Ana pernah ngasih ke antum. Oke, mohon maaf ada sedikit iklan. Oke, mohon maaf. Ada sedikit ini. Oke. Lanjut, Tat. Tadi udah dapat ininya, yang pernah Ana kirim ke antum? Udah Ana kirim lagi tuh di grup tuh. Ya. Oke. Itu secara bahasa tadi adalah furjatut satirin yatawassalu biha min kharijin ila dakhilin. Dia adalah sebuah celah yang menutup
atau menjadi satir, menjadi penutup yang digunakan untuk menghubungkan antara keadaan luar dan keadaan dalam atau sebaliknya. Itu definisi secara bahasa. Nah, definisi secara istilah ini yang antum harus ketahui. Dia adalah ismun. Dia adalah sebuah penamaan li alfadzin makhsusoh, untuk lafaz-lafaz tertentu. Dalatin, yang menunjukkan ala ma'ani makhsusotin, yang menunjukkan kepada makna-makna yang khusus. Taib. Mustamilatin ala fusul, yang mana bab itu terdiri dari pasal-pasal. Wa furu'in, dan far'nya. Far' itu berarti cabang-cabangnya. Wa masailah, dan permasalahan-permasalahannya. Wa tanabiha, dan tanbih-tanbih, peringatan-peringatan goliban, secara umum. Nah, ini merupakan definisi dari bab. Oke. Nah, untuk Apa itu tadi, Tat? fasal, Pasal-pasal. pasal-pasal, furu'-furu', far'un, cabang-cabang, masail, masalah-masalah, watanabih, tanbihat-tanbihat itu peringatan-peringatan. Mm-mm. Taib. Dah, Mas? Lanjut. Lanjut. Taib. Berarti nanti bakalan ada apa jenis ini bab ini. Pertama, bakal ada istilah pasal, ya kan? Pasal, Yang kedua ada cabang. far'nya, cabangnya, ketiga ada masailnya, keempat ada tanabihnya. Nah, sebenarnya itu sama kayak kita pernah nulis ini. Kalau Mas Aldari pernah, antum pernah kuliah nggak sih, San? Enggak, Nggak pernah. Kayak kalau di kuliah itu kayak kita nulis kita buku gitu ya. penelitian. Terus ada bab satu, bab 2, bab 3, terus ada subbab gitu ya. Terus ada apelnya lagi. Nah, itu kayak kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu Mas Aldari dan Isan. Ada dasar teori, ada ini gitu, Tat, ya. Ya mungkin mirip-mirip kayak gitulah. Cuman kalau di dalam penulisan umum dalam bahasa Arab kurang lebih yang tadi Anda sampaikan. Kayak gitu. Gambaran singkatnya seperti itu. Taib ya. Nah, berikutnya tasrif. Kalimat tasrif sudah pernah Anda jelaskan kemarin ya. Sudah panjang lebar dan Anda jelasin. Dan rujuklah ke pertemuan-pertemuan kemarin terkait dengan tasrif ini apa. Ada berapa bab? Ada khamsatu wa thalathuna baban. Ada 35 bab. Ada 35 bab. Oke. Yang mana sitatun minha, 6 di antara ke-35 bab itu adalah li sulasi mujarrad, untuk sulasi mujarrad. Jadi 6 ketika sudah 6 kita pelajari berarti sisanya tinggal 29 kurang lebih. Nah, 6 kita pelajari. Oke, pertama, babul awwalu, bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu. Oke, catat ini. Fa'ala yaf'ulu. Babul awwalu, bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu. Mauzunuhu. Ingat ya, kemarin kita kan udah bilang ya, wazan, bina, terus zina, semuanya sama. Mananya apa? Mananya timbangan. Maknanya adalah timbangan. Nasoro yansuru. Mauzunuhu nasoro yansuru. Oke. Kenapa kok musonif kitab di sini mendahulukan fa'ala yaf'ulu? Ada yang pernah tahu?
Karena umum kali, banyak kali ya yang pakai Aywa fa'ala ya. bizob. Karena umumnya dia dipakai. Oke, karena umumnya dia dipakai, makanya dia didahulukan. Dan itu adalah alasan paling kuatnya. Baik ya. Oke. Oke. Berikutnya yang kedua adalah selain dia banyak atau umumnya dipakai, yang kedua adalah karena dia banyak samainya. Samainya atau dengar dari orang Arabnya itu lebih banyak daripada bab-bab yang lain. Makanya didahulukan dia. Nah, itu dua alasan paling kuat mengapa kok bab fa'ala yaf'ulu ini didahulukan. Pertama karena Kenapa? Samai kenapa tadi? alasan pertama karena dia banyak banyak kalimat yang Umum. datang dengan wazan ini atau umumnya memang begini. Umumnya wazan itu fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, karena samainya lebih banyak daripada kiasinya. Riwayat dari orang Arabnya itu lebih banyak menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu ketimbang menggunakan wazan yang lain. Taib, sudah sampai sini? Dah. Oke. Wa alamatuhu dan alamat yang sudah pernah kasih tahu kantum ya. Alamat itu apa kan sudah pernah kasih tahu kan? Bahkan sering diulang-ulang itu sama aja. Alamat yang ada pernah Nabi jelaskan di fikih itu sama kayak yang disebutkan di sini. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya an yakuna ainu fi'lihi, bahwasannya ain fi'ilnya itu maftuhan fil madhi. Apa tanda-tandanya? Ain fi'ilnya atau ain kalimat yang lebih tepat itu berharokat fathah fil madhi, di dalam fi'il madinya. Wa madmunan, dan ain fi'ilnya itu dalam keadaan domah. Kapan atau di mana? Fil mudhari', di mudhari'nya. Jadi fa'ala yaf'ulu. Taib. Terus kalau kita sudah mengetahui tentang wazannya, sudah mengetahui tentang alamatnya, lalu yang ketiga, dan ini yang paling penting. Apa yang paling banyak atau makna apa yang paling banyak dijumpai pada wazan fa'ala yaf'ulu ini? Jawabannya adalah wabina'uhu, dan makna atau makna yang banyak terkandung dalam wazan fa'ala yaf'ulu ini adalah li ta'diyah. Ta'diyah itu apa Ustadz? Ta'diyah itu adalah fi'il ketika dikerjakan oleh fa'il, dia membutuhkan yang namanya maf'ulun bihi supaya fi'il yang dikerjakan oleh fa'il itu nampak nyata dan terang benderang. Contoh misalnya, nanti akan dikasih tahu ya. Misalnya di sini, Nasoro Zaidun, Zaid menolong. Kira-kira itu kalimat sudah sempurna belum? Sudah. Tapi kalau kita dengar Zaid menolong, pasti kita akan bertanya-tanya, menolong siapa? Nah, artinya di sini kalimat Nasoro ini atau kalimat Nasoro ini adalah fiil yang butuh penjelasan. Dalam hal ini butuh yang namanya maf'ulun bihi untuk diketahui secara gamblang makna dari kata menolong itu. Karena kalau hanya menolong saja dan disebutkan subjeknya atau fa'ilnya, maka Nasoro itu nggak bakal nampak jelas. Apa makna hakikat dari Nasoro tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'diyah atau
fiil yang sampai kepada maf'ulnya. Atau bahasa lain lagi, fiil yang tidak diketahui maknanya kecuali dengan adanya keberadaan maf'ul bihi-nya. Baik. Sampai di sini, tak dia paham belum? Tadi masuknya alamat apa tadi? Maksudnya adalah makna atau bina, maknanya. Ini pembahasan pertama itu adalah pembahasan tentang wazannya. Pembahasan kedua adalah pembahasan tentang alamatnya. Alamat. Pembahasan ketiga adalah pembahasan tentang maknanya. Bisa kita katakan seperti itu. Oke, Mas Aldari, sampai di sini. Ada diskusi? Udah saat berarti ini untuk wazan fa'ala yaf'ulu tuh yang 6 terakhirnya itu, yang paling terakhir tuh dia termasuk yang paling sedikit ini tuh ya, dipakai lah dari 6 itu ya. Ya, maksudnya yang fa'il yaf'ilu ya. Yang Ya, itu sedikit ya. berurutan maksudnya. Berurutan. Oke. Nah, yuk. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Lawan dari Ini tadi ya. artinya apa tadi? Apa tuh tadi ya? Bukan. Mauzunuhu nasoro ini apa? Wazannya, timbangannya adalah nasoro yang suruh. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan Ana untuk antum nih. Ini ngetes. Yang asli itu nasoro yang suruh atau fa'ala yaf'ulu? Fa'ala yaf'ulu. Oke, Mas Aldari. Nasoro yang suruh atau fa'ala yaf'ulu? Ini ngetes. Yang asli apa gimana Mas? Yang asli yang mana? Nasoro yang suruh atau fa'ala yaf'ulu? Kan ini kan tadi di kalimat fa'ala yaf'ulu ditimbang dengan kalimat nasoro yang suruh. Berarti kan ada yang ditimbang, ada yang menimbang. Dan ada asli, ada yang cabang. Pertanyaannya, dari nasoro yang suruh sama fa'ala yaf'ulu, mana yang cabang, mana yang asli? Yang asli yang fa'ala yaf'ulu itu kan. Berarti ini juga Salah. ngantuk juga ini kemarin waktu dijelasin. Jawabannya adalah nasoro yang suruh yang asli. Oh iya, alat timbangannya yang itu ya. Ini timbangannya fa'ala yaf'ulu. Jadi gini kurang lebih nih mengartikannya. Fa'ala yaf'ulu sesuai dengan timbangan nasoro yang suruh. Nah, itu kurang lebih memaknainya. Kalau dalam bahasa kita tuh kayak gitu. Kenapa? Karena Lanjut. fa'ala yaf'ulu ini itu timbangan, bukan asli dia. Ya. Nasoro yang suruh baru aslinya. Ya, ini jangan salah lagi loh. Ingat loh, jangan salah lagi. Oke. Berikutnya, lawannya takdia apa, Ustaz? Lawannya takdia adalah lazim. Lazim itu apa? Fiil yang hanya mencukupkan pada fa'ilnya saja. Artinya, ketika fiil disebutkan bersamaan dengan fa'ilnya, sudah cukup. Contoh, khoroja Zaidun. Zaid keluar. Butuh maf'ul nggak kita? Nggak butuh. Butuh yang lainnya nggak butuh. Karena ya sudah Zaid keluar. Kalau kita pengen informasi tambahan berarti khoroja Zaidun fil bait. Atau khoroja Zaidun minal madrasah. Zaid keluar dari madrasah. Artinya kita nggak butuh itu. Nggak butuh yang namanya maf'ulun bihi. Taib.
Mithalul muta'addi, contoh dari muta'addi atau fiil yang butuh. Oke, sebelum itu ada beda antara misal. Misal itu ada ini juga loh. Misal ini, kata misal ini catat ya, catat ini adalah ibarah atau apa namanya istilah-istilah berharga yang antum harus catat. Ini adalah misal, contoh adalah dalam bahasa Arab adalah ma yuzkaru liidahil qaidah. Nah, ini nanti ini apa namanya bakalan ulang-ulang terus. Lihidoil qawaidah. Misal atau contoh adalah sesuatu yang disebutkan untuk memperjelas kaidah. Ulang lagi. Misal atau contoh dalam bahasa Arab itu merupakan istilah untuk menyebutkan sesuatu yang disebutkan untuk memperjelas kaidah. Oke. Kawan dari misal adalah syahid. Syahid itu apa? Syahid itu kurang lebih artinya itu dalil. Syahid itu dalil. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, nanti antum akan menemukan dua istilah ini. Istilah misal dan istilah syahid. Misal itu contoh, syahid itu adalah dalil. Dalil itu apa? Ma yuzkaru, sesuatu yang disebutkan untuk apa? Li isbatil qaidah. Untuk atau untuk menetapkan qaidah, qawaid. Jadi ada misal, ada syahid. Misal apa? Ma yuzkaru liidahil qawaid. Sesuatu yang disebutkan untuk memperjelas kaidah. Itu namanya misal. Yang kedua, syahid atau dalil. Dalil itu apa? Ma yuzkaru li isbatil qawaid. Sesuatu yang disebutkan untuk menguatkan kaidah atau untuk mengisbat. Mengisbat itu mengisbat itu apa ya? Ada bahasa yang lebih tepatnya lagi itu untuk menetapkan. Nah, sesuatu yang disebutkan untuk menetapkan kaidah. Sesuatu yang disebutkan untuk menetapkan kaidah itu disebut sebagai namanya syahid. Oke. Misalul muta'addi, contoh dari muta'addi adalah apa? Nahwu nasara Zaidun Amron. Zaid menolong Amr. Yang kedua, wa misalul lazim, dan misal dari lazim adalah apa? Kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun. Zaid keluar. Oke. Bab yang pertama ini, tafadhol kalau ada diskusi. Oke, Bang ada eh, sebentar ya, anak ke belakang dulu bentar. Oke, sebentar. Oke, sampai di sini ada diskusi? Sampai di babul awal ini ada yang dipermasalahkan dari contoh, dari terjemahan, dari pemaknaan. Gimana, San? Masal dari? Jadi setelah muta'addi tadi apa Ustaz? Yang dari apa? Lazim, lazim, Lazim ya. lazim. Lazimi.
Lazim. Hmm. Ada lagi yang lain, San? Ada diskusi? Nggak ada? Oke, yuk yang kedua. Al-babu asani. Bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Oke. Al-babu asani. Al-babu asani. Bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu doroba yadribu. Doroba yadribu. Mana yang asli, mana yang cabang, San? Doroba yadri. Mau lagi coba. Doroba yadri. Oke, baik, barakallahu fiik. Nah, ini adalah wazannya. Yang kedua, kok payah sih? Yang kedua, apa alamatnya? Wa alamatuhu, dan alamatnya an yakuna ainul fi'lihi, bahwasanya ain fi'ilnya maftuhan lil madhi atau maftuhan fil madhi. Fi'il madinya, ain kalimatnya atau ain fi'ilnya itu berharokat fathah. Wa maksuran fil mudhari'i, dan kasroh pada saat fi'il mudhari'nya. Oke. Wa bina'uhu, binanya, atau tadi kita bisa bilang kebanyakannya apa, atau maknanya yang banyak itu apa. Dia adalah wabina'uhu aidon lil muta'ad li ta'diyati ghaliban, untuk muta'addi. Wa qad yakunu laziman, dan kadang juga ada yang lazim. Misalul muta'addi, dan contoh yang muta'addi, nahwu doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Wa misalul lazim, dan misal untuk yang lazim, apa? Jalasa zaidun. Yajlisu zaidun. Yadribu zaidun amron. Oke, sampai di sini ada diskusi dan pertanyaan. Maknanya tadi apa tadi? Sama, sama kayak tadi, mutaaddi dan lazim. Atau untuk nanya makna yang lain? Makna bina sama. Bina, bina di sini tuh kalau yang Anda baca, bina di sini adalah huwa ibaratun an adadi hurufil kalimatil murattabah ma'a harakatiha wa sukuniha bi'tibaril wad'i. Jadi bina di sini itu maksudnya adalah wazan. Maksudnya adalah wazan. Bina Kayak di situ maknanya adalah sama wazan. kayak sama kayak definisi gitu, Kak. Enggak, bina itu sama dengan wazan, sama dengan mauzun. Berarti sama kayak yang fa'ala yaf'ulu tadi, takdiyah dan lazim. Bukan, bukan. Bina, kata binanya sendiri. Kan itu tadi tanya kata binanya kan. Enggak, aneh nanya makna. Mak, Kan tadi ada alamat, terus ada makna. oke. Maknanya itu adalah kebanyakan mutaaddi dan kadang juga lazim. Oke. Mm-mm.
Yuk, Mas Aldari. Oke. Oke, lanjut Ustaz. Hmm. Yang ketiga dan ini yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Al-babu ats-tsalits, bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu, wazannya, timbangannya fataha yaftahu. Yang asli yang mana Mas? Fataha yaftahu atau fa'ala yaf'alu Mas? Aldari, Mas Aldari. Yang asli fathah ya tahu Ustaz. Oke. Yang penimbangnya itu yang ini. Sip. Oke. Wa alamatuhu, dan alamatnya adalah an yakuna ainu fi'lihi, bahwasannya ain fi'ilnya itu maftuhan fil madhi wal mudhari'. Itu ada di fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Maftuhan fil madhi dan fi'il mudhari'. Tapi di sini dengan syarat, bisyarti, dengan syarat an yakuna ainu fi'lihi, ain fi'ilnya, au lamuhu, atau lam fi'ilnya, wahidan, salah satu, min hurufil halqi, salah satu di antara huruf-huruf halak, huruf-huruf tenggorokan. Wahia sittatun, ada 6. Haun kha'u, ainun ghairin, wal ha'u wal hamzatu. Berarti di ain fiilnya atau lam fiilnya dia harus dari huruf-huruf izhar atau huruf-huruf halqi. Wa bina'uhu, dan wazan ini untuk apa aja? Lita'diyati ghaliban, untuk fiil-fiil yang muta'addi. Jadi wazan ini maknanya atau umumnya itu untuk fiil-fiil yang muta'addi. Wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang juga dalam keadaan lazim. Misalul muta'addi, dan contoh untuk yang muta'addi adalah fataha Zaidun al-baba. Wa misalul lazim zahaba Zaidun. Fataha Zaidun baba, Zaid membuka pintu. Zahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, tafadhol kalau ada diskusi dan pertanyaan. Minta PDF-nya Siap, insya Allah. Tapi ini ada yang buat kurang, ada yang catatan kurang di ini. laptop. Tapi ini ada Itu yang tuh kurang sepertinya. Insya Allah ntar dikasih. Mm-mm. Oke, Mas Aldari, ada diskusi nggak sampai jauh ini? Nah, jadi gambaran besarnya kan kalau misalnya sudah apa kita makan bina terus terakhir-terakhirnya itu output yang emang harus kita dapetin tuh apa tuh? Misal ketika antum nemu fiil, antum bisa Hmm. menentukan ini fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'ilu dengan tanda-tanda yang sudah kita ketahui. tanda Jadi apa kita tadi menimbang. yang hmm, Piye, piye, Ya, piye. soalnya itu. Ya udah, Mas Aldari dulu, Mas Aldari dulu. Gimana Mas Aldari? Oh, eh, sebatas untuk yang sulasi mujarad aja atau yang lain itu Ustaz? Bisa. Ya nanti kan kita pelajari ada yang rubai juga, ada yang Oh, khumasi juga. ya. Itu kita pelajari semua. Itu ya. Oke. Ya, ada lagi apa San? tadi alamat yang fa'ala yaf'ulu itu dia
fathah pas madi sama madmun gitu. Madmun ya, Madmun madmuman. madmun fi mudori. Fil mudhari ya. Domah fathah ketika di madi dan domah ketika di mudhari'nya. Tuh. Hmm, lagi yang lain. Kitabnya warna kuning. Kitab apa? Ini yang dibeli. Oh ya, katanya kitab warna kuning itu dia tuh ini menjaga mata untuk sehat, lebih sehat mata ketimbang warna putih. Iya, lebih apa? Lebih soft gitu ngeliatnya. Nggak nusuk Oh, antum belum belum kayak lihat di komputer cetakan, ini kan. iya. Antum belum lihat cetakan luar negeri. Nih cetakan ini misalnya nih. Ini Bagusnya kalau eh, cetakan ini dia kertasnya putih itu. kuning ya. Kertasnya kuning juga ini kuning. Ini karena kena ini aja. Ini kuning dan dia lembut atau bahasa sekarang tuh lux. Nah, luxury. Tapi ya itulah harga bawa rupa. Oh ini glossy gitu. Glossy ya luxury. Glossy gitu. Iya, iya, iya. Ha. Kayak yang di apa Quran-Quran dari Arab nggak sih? Ya, Quran-Quran Madinah. Model Syamil. Quran Madinah. Iya, iya. Kayak Syamil gitu ya. Enggak, itu mah Indonesia Syamil mah. Quran Madinah, Quran Madinah. Nah, itu. Oke, nggak ada nih diskusi nih. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu nih. Ya Oke, udah. lanjut. Oke, kalau nggak ada cukupkan sampai di sini. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu yang insya Allah cepat ini. Karena antum sudah mengetahui dasar nahunya. Cepatlah ini insya Allah ini mah. Nggak lama-lama. Kalau kita sepertemuan 3, minggu depan kalau 2 jam ngambil 6, 7. Udah 35 bab itu cepet. Nggak lama-lama. Insya Allah ya. Itu aja. Hmm, Prakteknya yang lama. ya, Ngapalin filenya. ngafalin fiilnya. Nah, ini mah, untuk ngomong soal ngafal, ini juga merupakan salah satu di antara kitab yang antum harus hafal. Selain matan jurumiyah, matan bina juga antum harus hafal. Oke, matan bina juga antum harus hafal. Ya, itu aja dari ana. Barakallahu li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf dan padahal mohon ampun. Akhirul kalam, kita cukup dengan selapas hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.